Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita terbaru mengatakan satu isu yang cukup menarik, masih kaitan tentang Capres dan Cawapres. Dilansir oleh CNN.com, ya, cnnindonesia.com, bahwa Nasdem serahkan ke Anies soal peluang Andika Perkasa jadi Cawapres. Wah, ini menarik. Ada dua kesamaan ini kalau antara Anies dengan Andika. Pertama, Anies sudah selesai alias purna bakti atas tugasnya sebagai Gubernur DKI. Kemudian Andika Perkasa juga sudah purna bakti, walaupun secara aturan dia akan pensiun pada 1 Januari 2023. Tetapi serah terima komandan untuk Panglima TNI sudah dilakukan dari Andika Perkasa kepada penerusnya. Nah, sahabat kalian, dua posisi ini dari sisi integritas akan menjadi poin menarik, mengingat keduanya bebas untuk melakukan upaya-upaya politik yang tidak lagi berhubungan dengan keuangan negara melalui pangkat, jabatan, kewenangan, dan seterusnya. Sehingga abuse of power itu tidak akan terjadi, ya. Dan ini akan berbeda dengan mereka yang masih menjabat tetapi ingin masuk di dalam kontestasi politik 2024. Tentu ini akan menjadi sebuah catatan yang tidak ringan bagi mereka yang masih menjabat tetapi kemudian sengaja atau tidak, langsung atau tidak mempromosikan dirinya menjadi cawapres. Kita lihat bahwa Partai Nasdem menyerahkan peluang mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi calon wakil presiden cawapres 2024 kepada Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah menyerahkan kewenangan untuk memilih cawapres pendamping kepada Anies. Sedangkan untuk posisi cawapres itu tidak lagi menjadi domain Pak Surya, itu domain Anies dan parpol yang lain, kata Ali saat dihubungi Selasa 20 Desember. Sahabat kalian, kalau kita lihat langkah Pak Surya Paloh ini seperti menjadi sebuah, ya, dalam tanda kutip, pelajaran atau inspirasi bahwa seorang ketua umum partai politik ketika telah memilih calon presiden, maka seutuhnya calon presiden itu diberikan kewenangan bagaimana dia mengelola dari koalisi sampai kemudian nanti kalau menang mengelola kabinet bangsa dan negara. Saya pikir ini satu terobosan, ya, mengingat selama ini biasanya kalau orang mau jadi capres, kalau dia bukan ketua umum maka dia akan dianggap sebagai petugas. Dan ketika dia dianggap sebagai petugas, maka independensinya, termasuk aspirasi dan mungkin wacana dan pikirannya akan sulit dilaksanakan. Apalagi kalau itu berbenturan dengan kepentingan secara politik mereka yang memberikan mandat sebagai petugas itu sendiri. Nah, kalau diberi kewenangan besar sejak awal, tentu akan ada independensi yang lebih kokoh. Dan itu satu pilihan yang sebenarnya cukup beresiko bagi Surya Paloh, tetapi fakta dan data menunjukkan bahwa calon yang dipilih oleh Nasdem, yaitu Anies Baswedan, lebih menunjukkan kemampuan di dalam berpikir dan bertindak secara terukur dan maslahat. Nah, ini satu hal yang cukup menarik dan saya pikir menarik juga kalau ketua umum partai lain dengan capres yang diusung atau cawapresnya itu juga memiliki satu kepercayaan tinggi, ya, kepercayaan penuh kepada yang diusungnya itu sendiri. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, kaitan dengan bagaimana kalau Anies Baswedan berpasangan dengan Andika, ya ini Ali berkomentar bahwa saya tidak punya kapasitas untuk itu, lebih pada chemistry dengan Pak Anies dan parpol lain. Tapi kalau Pak Andika adalah kader terbaik bangsa, ya. Nah, di satu sisi Andika diakui oleh dalam konteks ini representasi Nasdem, ya, sebagai kader terbaik bangsa, dan saya pikir ya semua orang mengerti bagaimana Andika menjadi Panglima TNI dan memberikan kesan-kesan positif selama kinerjanya. Dan setelah ini memang Panglima Andika ini akan selesai dan tidak lagi berurusan dengan tugas-tugas kebangsaan dan kenegaraan. Nanti Panglima TNI akan dilanjutkan oleh Yudo Margono yang telah dilantik untuk menggantikan Andika Perkasa itu sendiri.
Nah, bagaimana sahabat sekalian? Apakah nanti Anies Baswedan akan memilih Andika sebagai capres, cawapres, ataukah ada kalkulasi lain dari partai koalisi Demokrat dan PKS misalnya, mengingat Demokrat memiliki nama yaitu AHY dan PKS juga sejak awal itu memang ingin kadernya juga masuk di dalam gerbong calon wakil presiden. Kita akan lihat saja apakah nanti pilihan dari koalisi dan Anies Baswedan mengarah kepada Andika ataukah kepada yang lain. Yang pasti ini memberikan sebuah rangsangan untuk kita lebih dekat, lebih detail, dan lebih terang di dalam mempelajari politik berbasis pada data yang tersebar di internet melalui media online. Dan ini tentu saja penting untuk kita ketahui sebagai upaya dalam memahami dinamika politik secara ya rasional dan visioner. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.